pada sore hari ini dalam persekutuan ibadah jemaat di kolom 1. Telah hadir bersama-sama rekan pelayan, majelis jemaat yang ada, bahkan juga tentu dengan pengurus BIPRA bersama anggota-anggota jemaat yang ada, seberapa sudah boleh berkumpul. Sekiranya ada yang masih dalam perjalanan, Tuhan juga tuntun supaya mereka pun boleh tiba di sini dalam keadaan selamat di rumah keluarga Rumangu Paputungan. Kami akan menerima kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 3. Tolonglah kami Tuhan oleh Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk mengerti dan juga dimampukan untuk menjadi pelaksana, pelaku kebenaran firman-Mu ketika kami menghadapi realita hidup saat ini. Amin. Silakan kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 3, berarti ayat 1 sampai 3 itu. Ya, saya akan dibantu dibacakan oleh Bapak Penatua. Ya, Bapak Penatua akan membacakannya. Kisah Para Rasul pasal 7 dibaca ayat 54. Jadi lihat di ayat 54 itu sampai pasal 8 ayat 1 sampai 3. Bapak Penatua akan membaca. Silakan di sini Pak Penatua. Ya. Baik, saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan pasal 8 ayat 3. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyebutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu mungkin dibantu barangkali kacamata ini sudah masuk. Ya, boleh dibantu, ya, dibantu oleh Ibu Kapara. Ya, sini Ibu. Silakan. Mata. Di situ Cinane. Tajam ke mata. Lalu katanya, Aneh. sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring,
Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Pasal 8, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Terima kasih Bapak Penatua, Medi Smual, dan juga Ibu Keparang yang sudah membacakan bagian perikop ini. Diberkatilah kita yang senantiasa datang dalam nama Tuhan. Hosiana, 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 Hosiana. Diberkati keluarga kita di sini yang sudah menerima kita dalam ibadah, bersama kita hadir saat ini, boleh beribadah bersama, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, membaca firman Tuhan juga bersama-sama. Saya percaya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman dalam hidup ini, ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, siapapun dia dalam hidup ini tidak pernah luput dari persoalan kehidupan yang seringkali berujung pada derita. Nah, itu apalagi kita sebagai gereja itu mengingat rayakan bagaimana penderitaan Yesus, sengsara Yesus, yang penderitaan hidup selalu saja mewarnai kehidupan ini. Tapi pasti ada juga kegembiraan, bukan? Ada kebahagiaan luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara buka kamus, ada yang punya kamus besar bahasa Indonesia atau tidak? Kalau belum punya nanti buka di perpustakaan daerah, ada itu pasti kamus besar itu. Ya? Kalau kita buka di situ kamus besar bahasa Indonesia, penderitaan itu dinyatakan adalah keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung, seperti masalah fisik yang didera oleh berbagai, ya kalau di situ di kamus dikatakan penyakit, ya. Kalau Yesus bukan karena penyakitnya, tetapi karena dosa-dosa kita. Itu beda memang. Kalau kita orang manusia memang sakit. Itu. Yang penting jangan nyakit. Nah, itu. Bedakan sakit dengan nyakit. Ada juga tentu yang diakibatkan di sini dengan apa yang disebut dengan penyakit psikis, ya. Kalau kita buka itu di dalam kamus itu. Yang menderita adalah perasaan, ya tak? Perasaan. Ada yang dalam perasaannya, aduh, menderita sekali Nah, itu. Bagaimana Cilia? Cilia ini happy terus dia, tidak pernah rasa apa tuh? Gimana? Jadi itu dalam hidup ini ya ada juga rasa bagaimana di batinnya kurang enak begitu, sehingga orang akan mengalami tekanan. Nah, karena itu biasa kalau susah terlalu banyak berpikir, biasa kan tekanan apa? Darah. Nah, itu darahnya, tekanan darah tinggi, hipertensi. Nah, semua yang ada itu ya kalau kita tetap hanya berkanjang dalam situasi seperti itu, dalam kesedihan yang berkepanjangan, dan menghadapi berbagai penderitaan yang disebut-sebutkan tadi, tentu tidak ada pilihan selain penderitaan.
dampingan dengan tekun, ya, dengan sabar, sambil terus berupaya mencari pertolongan. Ya, kalau sakit ya jangan ke dukun. Kalau dunia sekarang masih ke dukun, kasihan deh lo, ya tak? Harus pergi ke medis, ya itu. Kalau memang apa, datang kepada Tuhan, nah, itu. Seperti yang kita orang lakukan saat ini, kita datang kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan, ya, pandemi yang kita jalani sudah 2 tahun, bukan nyaris lagi ya, sudah 2 tahun ya. Puji Tuhan, kita orang masih, Tuhan kasih apa? Kekuatan, Tuhan kasih nafas. Ada orang yang lupa bernafas, ya tak? Tapi kita berduka cita kalau bagi mereka yang sudah bernafasnya lupa, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita lihat dari bagian perikop tadi, ya. Kisah Para Rasul ini sebetulnya ditulis, kalau kita lihat penulisannya, oleh seorang yang bernama Lukas. Seperti kalau Lukas itu ditulis oleh Lukas, ya. Dia seorang dokter loh. Bukan sembarang orang, bukan orang yang buta huruf, ya. Dia seorang dokter, orang pintar dia, orang pandai, yang menulis tentu bagian firman ini. Dan kalau kita lihat di Kisah Para Rasul ini ditujukan kepada seorang yang bernama siapa? Masih ingat? Dibaca di pasal pertama, Theophilus, ya. Sehingga ada cucunya, ada yang nama cucu kita Theophilus, atau anak yang ponakan kita ada nama Theophilus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Theos artinya Allah, ya. Dan Phileo artinya kasih. Nah, itu kalau guru sekolah minggu mudah-mudahan itu so hafal itu. Bukan di luar kepala, ya, di dalam kepala. Artinya di sini kita lihat Theophilus sahabat Allah, atau dicintai, atau yang mencintai Allah. Jadi kitab Kisah Para Rasul bukan semata-mata ditujukan kepada pribadi orang tertentu saja, tetapi kepada siapapun yang dicintai Allah atau yang mencintai atau mengasihi Allah, termasuk orang yang baca firman Tuhan, ya. Persekutuan jemaat Tuhan yang ada di kolom 1 yang diberkati oleh Tuhan di rumah keluarga Rumah Ngupah Putungan di tempat ini. Kalau kita lihat di situ ada tokoh siapa di bacaan tadi? Ada yang nama Stefanus ini. Atau mungkin ada saudara nama Stefanus. Mudah-mudahan dia mencerminkan seperti ini. Tapi jangan ada yang saya kenal nama Stefanus lain, dia bertentangan dengan sikapnya ini. Kalau Stefanus yang ada di perikop ini, kita perhatikan di situ. Stefanus adalah seorang yang apa? Mengasihi Allah, penuh iman, penuh Roh Kudus. Nah, itu kita harus belajar di sini, ya, dari seorang yang bernama Stefanus ini dalam Alkitab ini. Kalau yang Stefanus lain, ya yang lain-lain tidak usah diikuti itu. Stefanus dia terpilih bersama ada berapa orang? 6 orang lainnya untuk melayani orang miskin. Nah, itu nanti baca dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3. Stefanus dia juga memberitakan Injil sehingga Injil itu makin tersebar. Itu luar biasa itu. Dia memberitakan Injil. Injil itu tersebar luas. Murid-murid yang ada ketika dia ada di Yerusalem, yaitu semakin banyak, bahkan sejumlah besar imam orang Yahudi. Nah, ini imam orang Yahudi
menyerahkan diri dan percaya. Luar biasa itu. Karena kalau sekarang ini kan ada yang justru bikin orang jadi malas gereja karena jadi batu sandungan. Itu toh. Jadi jangan seperti Stefanus yang zaman now, seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak seperti Stefanus yang menggambarkan di perikop ini. Harus Stefanus zaman now yang menggambarkan bagaimana Stefanus yang memberi teladan. Melihat akibat dari pelayanan yang dilakukan Stefanus dan juga teman-temannya, maka ada rupanya yang sakit hati. Siapa yang sakit hati? Ya orang-orang Yahudi, karena imam orang Yahudi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan inilah yang semakin membenci mereka. Itu mereka benci kepada Stefanus dan kawan-kawannya. Padahal dia bukan orang jahat, dia orang baik. Dia menyampaikan kabar baik, Injil. Nah, sampai sekarang kan ada yang menyampaikan Injil juga dijengkel-jengkel orang kan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bilangan di dalamnya. Nah, mari kita lihat di sini. Mereka bersoal jawab dengan Stefanus, karena kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 6 ayat 9, ya. Akhir dari semua yang ada itu, mereka menghasut orang-orang bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan Allah. Apang putar balik lagi toh. Dewasa ini masih ada juga orang tukang putar balik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalamnya, ya. Akhirnya seterusnya ya dia ditangkap, diseret kemana? Ke hadapan Mahkamah Agama. Perhatikan itu kalau kita lihat di ayat 54 tadi dibaca oleh Pak Penatua tadi, ya. Diseret ke Mahkamah Agama yang tentu penuh dengan amarah, bahkan gertakan gigi, emosi yang meluap-luap. Nah, itu yang terjadi. Nah, justru ia mendapatkan bagaimana dalam penglihatan yang ada menyelesaikan bagaimana kemuliaan Allah, yaitu Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Ya. Mahkamah Agama bukannya memberi keadilan, malah telah menjadi alat apa? Kekuasaan untuk menghukum dan menghilangkan nama mereka yang tidak seiman dan tidak sejalan dengan para penganut agama Yahudi pada waktu itu, ya. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita lihat di sini. Pada akhirnya vonis dijatuhkan kepada Stefanus, yang tentu dalam hal ini dia diseret keluar kota, kemudian dilontari dengan batu di hadapan massa yang beringas. Ya, namanya massa beringas bagaimana itu? Saya tidak bisa gambarkan itu. Biasa kita lihat di televisi orang beringas itu gimana. Nah, sebelum Stefanus dia menghembuskan nafas terakhir, ia menyerahkan rohnya dan dalam posisi berlutut dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang dia katakan? Supaya janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Waduh, luar biasa doanya. Kita juga harus berdoa seperti itu. Orang coba lempar batu ke kita, itu jangan balas dengan batu. Balas dengan apa? Itu. Seperti itu memang. Sini memang doa Stefanus luar biasa. Supaya janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jadi orang-orang tersebut puas dengan hukuman yang mereka berikan kepada Stefanus melalui tentu kematian Stefanus
dengan amarah mereka sudah apa? Tersalurkan. Seperti itu. Dan di antara orang banyak yang ada pada waktu itu ada seorang muda. Nah, ini seorang muda, dia orang muda Yahudi. Dia memang radikal yang bernama siapa? Saulus. Ya. Dia turut juga menyaksikan peristiwa tersebut. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, memang dalam situasi-situasi seperti ini, maka memang relevan juga ada ungkapan yang mengatakan bahwa tiap-tiap celaka ada gunanya. Ya, tiap-tiap celaka ada gunanya. Akibat penganiayaan yang ada di Yerusalem memaksa orang yang ada pada waktu itu, orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu orang Kristen, supaya meninggalkan kota Yerusalem, pergi keluar, dan tentunya dalam hal ini berpencar-pencar. Ada yang ke Yudea, ada yang ke Samaria. Nah, itu sehingga ada itu guyonan murid-murid Yesus waktu dikejar-kejar, banyak yang lari kemana nih, Ci Amelia? Ke Toraja, ya tak? Kemana lagi? Ke Sangir, ada ke Manado, ya tak? Ke Minahasa, ya tak? Ada yang juga ke Bali. Ya, orang Bali ada yang nama Petrus. Oh, pokoknya nama-nama itu, nama-nama murid Yesus. Ya, sampai juga di Palu kita orang ini, toh. Seperti itu. Itu gunanya juga rupanya, ya, sampai kita orang ada di sini, orang Kristen, ya. Oh, nenek moyang kita, toh, apa namanya, buyut kita ada sampai di sini, sampai kita orang ada di sini juga. Ada yang antena datang sini, ya tak? Semua kita dari berbagai daerah. Itu gunanya. Kita melihat di sini bahwa penderitaan yang dialami oleh Stefanus dan juga dengan teman-teman yang ada itu menjadikan gereja itu berkembang, bertumbuh, semakin maju. Nah, itu. Rupanya kalau gereja mengalami tekanan-tekanan tersebut ada gunanya. Tapi rupanya kalau kita orang sini aman-aman, ilmu datang di kolom, ya tak? Padahal kolom 1 banyak loh, saya tahu kolom 1 berapa kakak Pak Ketua? 36 kakak. Kalau di absensi, tapi kita orang tidak pernah absensi seperti sekolah, toh. Yang lain kemana gitu. Orang kalau dulu, walaupun dikejar-kejar, coba ibadah mana? Dia beribadah dengan semangat. Terkadang walaupun di Birman ada ibadah, ya ibadah seasas kita, rupanya apa? Tekeng pongojo. Nah, bukan menyinggung, bukan menyinggung. Ini firman Tuhan, ya toh. Terkadang seperti itu. Tapi puji Tuhan kita orang yang mendengar, toh. Nah, itu yang terjadi. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita melihat di sini bahwa penderitaan yang dialami oleh Stefanus sebagai konsekuensi manusia yang tentu percaya, beriman kepada Tuhan Yesus di dalam memberikan contoh teladan. Nah, itu kita orang juga harus beri contoh teladan kepada anak-anak kita. Kita suka kasih contoh anak-anak kita masih begitu, ya kurang dia lau salah itu, ya kan? Penting kita didik, kita arahkan. Dan memang itu harus wajib hukumnya. Kita harus mendidik mereka, mengarahkan supaya dalam kehidupan mereka di tengah situasi suka, duka, derita yang kita alami, anak-anak kita juga akan senantiasa tetap hidup dekat dengan Tuhan. Sama seperti kita, makin dekat Tuhan kepadaku, seperti itu. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, tentu dengan ungkapan kalau kita
kenal ini ungkapan bahasa Kaili kah, atau bahasa orang Manado kah, atau orang dari mana? Ada ungkapan yang berkata begini, show must go on. Nah, siapa yang ahli di sini, ahli bahasa? Show must go on. Ya. Makna sederhananya, ya, hidup yang kita jalani ini haruslah tetap berlanjut. Itu. Go on. Nah, itu. Berlanjut. Apapun tantangan kita, apapun penderitaan yang kita alami, ya kita harus jalani. Apalagi dalam sukacita. Sukacita yang selalu meliputi kehidupan kita ketika kita memang sungguh-sungguh hidup di dalam dan bersama Tuhan. Pasti derita itu akan membawa nikmat. Nah, itu saya tidak perlu uraikan itu bagaimana derita yang mau nikmat dalam kehidupan kita. Kita senantiasa hidup menghadapi berbagai tantangan yang ada, derita sekalipun. Itu adalah konsekuensi dalam kehidupan keimanan kita, supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Karena itu dijadikan Tuhan Yesus di tengah keluarga kita itu, Dia yang akan selalu apa? Ada di tengah keluarga. Dia yang selalu berkuasa di tengah keluarga, sehingga kebahagiaan pun di tengah derita akan kita alami. Amin. Terpujilah nama Tuhan bila Yesus berada di tengah keluarga.